Selamat pagi guys. Selamat subuh malah ini, bukan selamat pagi. Sekarang di jam 4.45 gue lagi on the way pick up orderan offline. Jadi gue dapat orderan offline nganterin sayur mayur dari Gading Serpong ke kota Casablanca sama Lotte Shopping Avenue. Setelah offlinean selesai, gue akan mencoba ngincer insentif pagi dari Gokar di Jakarta ya. Ya moga-moga bisa dapet lah ya. Ikutin terus videonya guys. Nah sekarang gue lagi on the way pick up barangnya nih. Semangat pagi. Oh iya, untuk baterai tadi gue start dari 94 dan odometer di 11.200. Jadi gue dapet orderan offline nganterin sayur mayur ke dua tujuan, satu ke Kolkas, satu ke Lotte Shopping Avenue. Semoga lancar dah. Turn left. Sampai kita di Jakarta. Enak banget ya kalau nggak macet tuh, cuma 30 menitan dari Tangerang Gading Serpong ke Lotte Shopping Avenue. Ini gue sampai Head southeast. In 600 meters, keep left at the fork. Nggak nyangka sih bakal sekencang ini bau ininya, bau sayurnya. Yap, biasa masuk mall lewat parkiran, ini lewat bongkar muat. Lewat lift barang, kita nganter ini dulu guys ke tujuan pertama, Lotte Shopping Avenue. Let's go. Wait. Ya. Pintu besi. Ini dia. Tidak ada orang guys. Ya beginilah ya perjuangan mencari sesuap nasi. You are here. 37-nya di sini. Berarti ke sana. Masih tutup, nggak ada orang. Wah parah guys, ini contoh bener-bener orang yang nggak menghargai orang lain anjir. Gue booking offline ya, janjian jam 5 pick upnya, ternyata pas dropnya itu harus nunggu resto buka jam 7 pagi. Kenapa nggak diinfo anjir dari kemarin? Ada-ada aja niat terima offlinean buat cari tambahan, malah jadi emosi gue pagi-pagi. Kayak nggak dihargain banget anjir waktu driver online kayak gini. Maksud gue, lu kalau memangnya harus nunggu resto buka jam 7, kan harusnya diinfo di awal gitu, infoin in advance. Pak pick up jam 5 supaya nggak kena macet, tapi nanti di sana serah terima barang harus nunggu resto buka jam 7. Jadi kan kita sebagai driver ada pertimbangan lagi. Oh oke. Berarti kira-kira mungkin setengah 6, jam 6 gue berangkat masih keburu. Terus gue bisa ada pertimbangan lagi dalam ngasih rate harga kan. Karena kalau kayak gini gue kena parkiran aja udah 2 jam. Gue cuma terima 200.000. Parkiran 2 jam udah 10.000 cuy di sini. Itu kalau 2 jam. Kalau 3 jam udah 15.000 satu tempat. Belum lagi tempat satunya. Harusnya diinfo dulu dengan segala macam hal di awal. Jadinya gue sebagai driver atau kita sebagai driver yang terima offline tuh ada pertimbangan gitu.
harus berangkat jam berapa, terus kita bisa estimasi. Kalau kayak gini enggak, pokoknya kemarin dia cuman info pick up jam 5 subuh. Oke, gue bahkan less than jam 5 tadi, jam 4.45 udah nyampe di tempat. Tadi sih di WhatsApp udah langsung gue bilang harusnya diinfoin kak dari kemarin kalau harus nunggu resto buka. Jadi saya ada pertimbangan lagi dalam segi ngasih rate harga sama segi waktu. Dia alasannya ya soalnya kurir-kurir sebelumnya itu telat, jadinya saya info jam 5 supaya nggak kena macet. Terus mengantisipasi kalau telat. Ya kan kalau kurirnya telat, kalau tepat waktu, kalau gue tuh udah namanya kerjaan, misalkan janji jam 5 subuh, gue tuh udah dari jam 3 udah beres-beres, biarpun pick up-nya tuh deket. Kayak tadi dari rumah gue di sekitaran rumah sakit Bethsaida situ tuh, klaster, cuman pick up-nya ke sektor 1A. Kalian kalau orang Gading Serpong tau lah itu sedekat apa. Tapi gue udah siap-siap dari jam 3 subuh. Udah bangun, udah rapi-rapi, udah beberes, udah sarapan dulu. Jam 4, setengah 5 gue udah jalan. 4.45 gue nyampe kok. Terus handling segala macem, ngangkut barang, ngobrol-ngobrol. Jam 4.50 apa jam 4.55 tadi berangkat. Ada kok historinya semua. Kan gimana ya, kesannya ngegampangin banget kayak gini. Niat nyari tambahan jadi nyari emosi kayak gini. Sekarang menurut kalian aja guys, gue disuruh nunggu di sini jam 7, mau duduk di mana bingung, gelap begini. Parah dah. Kenapa sih manusia tuh nggak bisa menghargai sama manusia lain gitu loh? Dari hal yang paling gampang aja deh, waktu. Jam 7.14 belum buka juga. One eternity later. Oke, akhirnya selesai yang nganterin paket pertama, barusan dari belakang sana. Dan sekarang udah jam 7.20. Jadi gue nunggu di sini sekitar 1,5 jam lah. Next, menuju ke pengantaran kedua di kota Casablanca. Go, 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 semangat! Hey, biasa masuk parkiran mobil nih, kita masuk loading dock guys. Parkir di mana kah ini? Let's go. Kita antar yang orderan kedua. Oh shit. Here we go again. Oke, sampailah di lantai 1. Tiba-tiba saja gue menyasar ke lantai ini guys. Nggak ada yang pencet 5 anjir tadi. Gue pencetnya UG. Dibawa ke lantai 5 dulu. Infoin
Salah semua. Satpam bilang lantai 1. Terus cleaning service bilang UG. Ternyata di ground floor. Oke, selesai tugas pengantarannya. Sekarang saatnya kita on beat. Tapi kayaknya gue mau langsung cari orderan searah pulang aja deh. Karena ini udah jam 8:30. Nggak keburu kalau ngincer insentif lagi. Selesai tugas offline-an hari ini. Sekarang saatnya kita mencari orderan searah guys, ke Gading Serpong langsung. Wah gila, dapet guys, hoki banget. Dari Kokas lagi, nganternya ke Alam Sutra. Kita on the way jemput dulu lah. Go go go. Jangan di cancel ya pak ya, jangan di cancel. Yeay, kita pulang. Tadi nganter dari Kokas ke Decathlon Alam Sutra. Lagi ada kenaikan tarif 14.000 loh. Berarti bersihnya ke kita 100 berapa nih? Coba. Tagihnya 131.500. Bersihnya 102. Mantap. Oke, gue udah sampai di kampung halaman ceritanya ya. Belum kampung halaman banget sih, baru sampai Alam Sutra. Makanya nih sekarang gue sambil melipir kali ya, sambil cari-cari orderan balik ke Gading Serpong. Lumayan lah, dari Alam Sutra ke Gading Serpong mungkin masih bisa dapat sekitar 25 ribuan, 30 ribuan. Daripada kosong ya kan, ngegantiin duit parkir yang tadi-tadi tuh. Kacau dah hari ini. Wah, melipir nggak sadar udah sampai bundaran Alsut. Nggak bunyi-bunyi nih orderan. Yah, melipir sampai rumah guys. Nggak dapat orderan lagi. Sekarang sebelum masuk ke sesi curhat, gue mau share dulu penghasilan hari ini. Pertama-tama kita hitung dulu modal listrik. Tadi gue start dari baterai 94%, sekarang di 62%. Berarti 94 potong 62. Pemakaian baterai di 32%. Untuk baterai Wuling Air EV 26,7 kWh kapasitasnya, kita kalikan 32%. 8,5 kWh kita kalikan lagi 1.700. Untuk modal listrik gue buletin aja di 15.000. Sekarang penghasilan kotornya dari Gokar tadi orderan searah 102 ditambah offline-an 200, 302. Kita potong, sisihkan 5% untuk perawatan mobil. Potong lagi biaya listrik 15.000. Potong lagi tol 8.000. Yang tol pergi ya, tol pulang kan digantiin sama customer. Kita potong lagi biaya parkir. Tadi tuh kena 2 jam 10.000, 20.000, 244.000 penghasilan bersih hari ini. 244.000 untuk kerja dari jam 5 subuh sampai tadi terakhir itu nyampe di Alam Sutra kurang lebih di jam 10. Berarti 5 jam kerja. 244.000. Itu belum potong biaya makan. Ya kalau menurut gue, kita kerja kan pasti makan. Jadi mulai sekarang gue nggak pernah potong duit makan. So, worth it apa enggak hari ini? Silahkan komen di kolom komentar ya. Kalau kalian yang jadi gue, gimana? Sekarang masuk ke sesi curhat. Jadi gue mau info, hari ini tuh gue dapet orderan offline dari temen gue, yang mana dia juga suka nontonin video on beat sama follow di Instagram. Ya pokoknya gitulah, dari temen gue di kontak. Gue ditawarin untuk nganterin sayur mayur dari area Gading Serpong ke berbagai lokasi. Hari ini tadinya ada 2 bookingan, yang pagi ini sama yang sore di Kelapa Gading. Gue ambil yang pagi doang karena yang di Kelapa Gading hitungannya nggak masuk. Jadi awalannya itu gue kontekan sama temen gue itu, sebutlah si A. Gue kontekan sama dia. Memang pada saat kontekan dia udah jelasin untuk job desk-nya kurang lebih gimana.
Dan dia juga udah ada bilang, mungkin nanti akan butuh sedikit bantuan handling dari kita sebagai driver pada saat delivery. Ya gue pikir kan sebagai driver dan sepengalaman gue gosen kan, kita nganterin terus di tempat udah ada orang standby. Makanya gue pikir ya udah nggak apa-apa, bantu handling di loading dock aja. Paling kan gue bantu mungkin turunin barang, terus mungkin ngisi-ngisi dokumen apalah, foto-foto, dokumentasi gitu kan. Habis itu udah pulang. Setelah gue okein sama dia, kontak ke bagian logistik, temannya dia juga. Nah yang kontak gue ini, yang deal-dealan sama gue, akhirnya temennya dia nih yang di logistik. Oke, pertama-tama udah deal harga, temennya bilang udah janjian ya untuk antar sayur. Oke, kita bold dulu di situ, antar sayur. Berarti gue kasih rate untuk biaya jasa pengantaran barang dari titik A ke titik B. Dan memang gue udah tahu kan akan ada butuh bantuan handling dari gue. Oke, nggak apa-apa. Ternyata guys, setelah dealnya itu kurang lebih jam 5 lah. Gue buka harga tuh di 300.000. 300.000 itu aja gue ngikut dari aplikasi, nggak gue lebihin. Jadi dari aplikasi itu 300.000. Itu juga kalau dari aplikasi belum include sama biaya tol dan parkir. Sedangkan ini 300.000, gue pikir oke udah all in. Ternyata masih ditawar. Akhirnya deal lah kita di 200.000. Gue pikir ya udahlah nggak apa-apa. Sekalian gue ke Jakarta mau on beat juga kan. Dapat istilah kasarnya kan kalau kita sebutnya gendongan. Setelah deal di jam 5-an udah deal tuh 200.000 untuk nganter barang. Di jam 8 gue baru dikabarin, Pak ini nanti masuknya dari loading dock ya, lalu diantar ke restonya. Dari situ aja gue langsung bertanya, oh ini nanti langsung diantar ke restonya, bukannya di loading dock? Enggak, ternyata diantar ke restonya. Dan itu dikabarin jam 8, pas-pasan kemarin jam 8 gue juga lagi main basket. Jam 10 akhirnya gue baru bisa bales kan, oh ini diantar ke restonya, maksudnya handling sampai situ, bukan di loading dock aja. Karena gue sudah terlanjur deal dan gue orangnya tuh nggak enakan, gue pikir ya udahlah nggak apa-apa, kita bantu aja. Sekalian cari pengalaman baru lah istilahnya kan. Gue okein 200.000, tetep gue bantu handling sampai ke resto. Udah oke sampai situ, udah sampai loading dock, udah lancar semua. Pada saat gue sampai di loading dock, gue beresin sesuai video tadi ya. Terus gue naik ke restonya, jeng restonya masih tutup. Gue pikir yang di gambaran gue itu di resto tuh ada orang seperti mungkin cleaning service atau office boy atau orang dapur yang udah duluan standby. Dari pihak si pengirim juga mungkin udah kontak-kontakan, yang gue pikir tuh kayak gitu. Jadi udah standby, udah siap diterima. Jadi gue cuma tinggal kucuk-kucuk nganterin, drop. Ya mungkin ada sedikit tanda tangan dokumen, serah terima, dokumentasi itu it's fine lah. Gue pikir masih sampai situ masih oke. Ternyata enggak. Dengan gampangnya si pengirim bilang, oh iya itu restonya buka jam 7. Wah, gue paling, maaf ya, maksudnya gue paling tersinggung kalau begitu loh. Kayak seakan-akan tuh kita digampangin banget cuy. Sebab dari kemarin tuh gak ada info sama sekali kalau akan disuruh nunggu restonya buka. Yang gue tahu pokoknya job desk gue, pick up barang jam 5 subuh, anterin sampai tujuan, langsung drop, selesai sampai situ. Ternyata enggak. Kecuali kalau kemarin sudah diinfo, Pak, tapi nanti jam 7 ya baru bisa serah terima. Jadi kan kita sebagai driver bisa punya pertimbangan. Oh, gue harus berangkat jam berapa supaya sampainya tuh pas gitu. Jadi nggak usah nunggu lama-lama. Ternyata nggak diinfo. Nah itu yang bikin gue paling kesel hari ini, emosi banget dah. Jadi langsung gue bilangin ke orangnya, loh kak jangan gitu dong, kayaknya gampangin waktu saya banget. Kok nggak diinfo dari kemarin kalau mesti nunggu restonya buka. Sedangkan saya udah bela-belain bangun lebih pagi, datang lebih pagi untuk pick up barang supaya tepat waktu loh. Gue bayangin janji jam 5 subuh, gue jam 3 tuh udah bangun di rumah, udah beberes segala macem. 4:30 gue udah jalan, jam 4 kurang 10, kurang lebih ya tadi. Jam 5 kurang 10 tadi udah nyampe. Pick up segala macam, jalan. Ya gue aja bisa menghargai gitu loh. Oke lu deal di janji di jam 5, gue harus tepat waktu. Kok anjir kenapa pas drop bisa-bisanya cuman tinggal gampang ngomong, oh iya restonya buka jam 7. Gimana coba? Maksudnya kalau lu berbuat begitu ke karyawan atau tim lu yang sudah digaji mengikat secara bulanan, itu it's fine. Karena kita ada ikatan kerja, gue bekerja under lu. Tapi kan ini sebenarnya ikatan kerja sama gue kan cuman nganterin barang dari titik A ke titik B. Gak ada info kalau ada handling segitu ribetnya dan waktu segitu lamanya. Ya bayangin aja, gue nurunin barang di loading dock,
Itu satu plastik 20 kilo. Nurunin sendiri, ngangkatin ke resto. Di resto, orang-orang restonya pun kayak seakan-akan gak mau menghandle, harus gua yang naikin gitu-gitu. Mereka seakan-akan kayak itu tugas lu. Ya padahal gua gak dibayar untuk sampai situ. Jadi ya udah, hari ini menurut gua yang bikin gua paling emosi ya itu sih. Kenapa orang bisa ngegampangin gitu loh? Harusnya dari kemarin sudah diinfo secara detail. Pak, pick up jam sekian, di sana dropnya jam sekian, bukanya jam sekian, harus tunggu resto buka. Terus handling barangnya tuh bentuknya gimana? Oh, bawain barang sampai ke resto. Bahkan tadi gue disuruh juga dokumentasi pengecekan. Jadi gue nunggu tuh. Pas nganterin tuh nggak cuman tinggal taruh terus tinggal, enggak. Jadi si orang restonya ngecekin, oke, pete ada, ini ada. Checklist itu udah oke, baru pekerjaan gue considered selesai. Makanya menurut gue di Indonesia ini kita masih kurang bisa menghargai waktu dan tenaga orang ya. Jadi misalkan kalau kita ngambil orderan gosen nih sebagai taksi online, orang tuh pikir dia udah bayar dan dilayanin kayak raja. Padahal yang dibayar dia tuh jasa pengirimannya, jasa pengantarannya dari titik A ke titik B. Ya oke lah kalau nurunin barang dari mobil ke rumahnya, mungkin dari parkiran itu kita bantu, masih it's fine juga. Tapi kalau ini kan, kalau yang gue lihat ya, kebanyakan orang Indonesia tuh masih kurang bisa menghargai waktu dan tenaga orang lain. Jadi ngegampangin aja gitu loh. Dipikir udah gue bayar, tolongin ini ya, tolongin itu. Nggak sesuai sama job desk-nya, nanti melebar kemana-mana. Ya ini cuma sekedar curhat aja. Semoga yang nonton mungkin punya usaha atau pernah bekerja sama orang lain. Gue cuma bisa bilang, tolonglah lebih hargain waktu dan usaha tenaga orang lain. Kalau mau bayar jasa seseorang, pastikan jasanya itu dari A ke B. Jasa apa aja yang dibayar. Gue pengen tahu kalau dari sisi kalian gimana nih. Ini bukan bener apa salah, tapi gue pengen tahu opininya aja. Karena ngomong salah ngomong bener susah lah kalau udah ngomongan gini. Gue cuma pengen tahu opini orang-orang tuh gimana. Nih chatnya, tuh pertama-tama dapat info katanya bapak bisa ya untuk antar sayur ke Jakarta sore kak. Nih gue jawab iya bisa, tapi saya mau lihat dulu detail jadwal dan lokasinya. Gue mau pastiin dulu. Jadi kan dari sini detailnya dan lokasinya gue bisa tentuin rate-nya. Boleh nanti kalau udah ada jadwalnya, oke siap, bla bla bla. Ini Tanah Tinggi ini tadinya dari temen gue tuh ngomongnya Tanah Tinggi ke GS. Ternyata bukan. Dari sektor 1A ternyata. Oh ya udah oke. Besok ada rutenya. Terus gue tanya besok jadwalnya gimana? Jam 5 pagi. Sektor 1A, Lotte Avenue, Kokas. Sore 1A ke Kelapa Gading. Rate-nya di berapa ya? Dia nanya loh. Terus gue pastiin dulu ada foto barang-barangnya. Soalnya saya pakai REV. Mau make sure muat atau enggak. Di sini dia bilang muat kok, paling satu titik sekitar 40 kg, 2 plastik. Ya gue pikir ya udahlah, kalau udah dibilang muat ya udah, dia juga kan mungkin bisa kira-kira sendiri kan REV gimana kecilnya. Terus langsung gue kasih rate untuk yang pagi di 300k, sore di 250 bagaimana. Gue kasih rate segini itu, gue udah prediksi akan mungkin disuruh nunggu bantu-bantu handling. Nah ini ketemulah rate di segini, gue relanya segini gitu. Langsung dibilang waduh nggak masuk budget, rate-nya kalau segitu, kalau pagi biasanya di 200.000. Gue bilang lagi di 250 gimana untuk biaya tol dan parkiran 50-nya belum masuk. 200 sudah bersih. Gue cuman nanyanya ini doang, tol dan parkir bisa reimburse, sudah bersih pak. Oke besok saya coba. Untuk yang sore gimana? Maksud gue di sini gue nanya yang sore nih rate-nya dari gue oke apa enggak? Kalau sore budgetnya biasa malah di bawah 200.000 karena cuma satu titik. Nah ini lagi yang bikin gue bingung juga nih. Dari Gading Serpong nganter ke Kokas Lotte Shopping Avenue ke Kokas itu karena 2 titik bisa lebih mahal. Tapi dari Gading Serpong ke Kelapa Gading malah di bawah 200.000 karena cuma 1 titik. Hitungannya per titik, kan harusnya kan hitungannya pasti per km lah ya. Biarpun gimana titiknya, dari sini ke Kelapa Gading itu udah hampir 60 kilo. Berarti kan kalau ngitung titik, misalkan gue dapat orderan offline lagi nih dari Gading Serpong ke sekitaran Gading Serpong, let's say 5 titik, berarti gue boleh dong ngecas sampai 400.000 karena kan titiknya banyak, padahal jaraknya deket-deket. Ayo, berarti dari situ aja gue sebenarnya udah agak bertanya-tanya. Oke, skip ke bawah nih, ini udah debat-debat ya. Gue juga udah
rada males juga debat-debat karena udah capek juga kan, udah kerja. Gini-gini kalian baca sendiri lah ya. Oke. Terus ini udah nih akhirnya. Tuh 7:30 baru diterima sama orang resto. Udah selesai. Lihat Pak, sama minta tolong fotoin surat jalannya. Oke, 1. Minta tolong lagi waktu pengecekan barang, tolong difotoin peta kupasnya sama dokumentasi saat penerimaan barang di sana. Ya, jadi begitulah ya kisah gue hari ini. Niat terima orderan offline buat tambahan malah jadi dapat emosi. Maksud gue gini loh, memang dia kan set jam 5. Dia kan bilang set jam 5 untuk menghindari macet. Kalau jam 6 tuh kena macet jadi telat. Iya, maksudnya harusnya dari awal sudah diinfo pick up-nya jam 5. Tapi nanti di sana restonya bukanya jam 7. Kalau dengan kayak gitu kan kita jadi bisa ada pertimbangan dari driver kan. Oh, berarti gue harus nunggu 2 jam. Bisa ngapain nih? Atau mungkin gue di sana entah bisa makan dulu, istirahat dulu, atau gimana. Pokoknya resto buka kita baru datang. Atau jadi bisa ada pertimbangan soal harganya. Kan gue misalkan parkiran yang harusnya kena setengah jam jadi 2 jam nungguin. Ya pokoknya pertimbangan-pertimbangan kayak gitulah. Cuman itu aja yang bikin gue agak kecewa hari ini. Kenapa lo seenaknya gitu? Harusnya dari kemarin ngomong. Jadi kan kita nggak kaget. Gue udah bela-belain jalan lebih awal, malah nyampe-nyampe disuruh nunggu 1,5 jam pula. Sudahlah guys. Segitu aja curhat buat hari ini ya. Gue sih nggak bilang mana bener mana salah. Namanya juga kita kerja sama, pasti ada aja lah. Cuman gue kecewa aja. Dan gimana menurut kalian? Coba share opini kalian di kolom komentar. Kalau gitu sampai di sini dulu video kali ini guys. Saya mau lanjut tidur dulu, kayak mata udah 5 watt nih. Jangan lupa mampir ke sosial media gue di Instagram @kokodriver92 dan TikTok koko.driver. Thank you for watching guys. See you in the next video. Bye.